Itulah judul kita pada pagi ini yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, judulnya di poin J, bantahan terhadap orang-orang yang terpedaya. Maksudnya terpedaya dengan dunia. Saya akan bacakan sekarang apa yang ditulis oleh beliau. Manusia yang paling tertipu adalah yang terpedaya oleh kehidupan dunia yang tampak di hadapan mereka. Bersaing di situ, gak mau kenal mana halal haram, ngambil haknya orang lain dan segala macam. Bahkan mereka lebih meridhoi dan mengutamakan dunia daripada akhirat. Sampai-sampai sebagian mereka menyatakan dunia adalah sesuatu yang kontan, sedangkan akhirat adalah kredit. Kontan lebih bermanfaat dibandingkan kredit. Maksudnya ada di antara orang-orang yang berbahasa begitu. Ya. Ada orang yang berusaha menyampaikan seperti itu. Ya. Padahal sebenarnya teman-teman, coba lihat footnote yang di bawah sekali ya. Di halaman yang sama 82 ada tulisan kecil di situ, ada footnote nomor 114. Lihat nggak? Di situ dikatakan hadis riwayat Ahmad di jilid 4 halaman 229 dan 230. Tirmidzi nomor 2322. Hadis ini tercantum dalam Sahih Muslim nomor 2858 dengan lafaz wallahi mad dunya fil akhirati illa mathalu ma yaj'al ahadukum isba'ahu fi hadhihi wa asyara bis sababa fil yam falyanzur bima yarji'. Nabi SAW bersabda, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat. Dunia yang kalian kejar-kejar nih, bersaing-saing di dalamnya, dibandingkan akhirat, melainkan seperti salah satu dari kalian mencelupkan jarinya. Lalu beliau memberikan isyarat dengan telunjuk. Ya, ke dalam lautan. Kalau kita celupin tunjuk kita dalam lautan, lalu kita angkat. Kata Nabi SAW, perumpamaan akhirat, dunia sama akhirat seperti telunjuk yang dimasukkan ke lautan. Jadi lautan ini adalah akhirat, dan dunia itu hanya air yang ada di telunjuk kita. Kalau kita masukkan, kita angkat. Tersisa apa di jari kita? Kata Nabi SAW, demi Allah, beliau bersumpah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat, melainkan seperti salah satu dari kalian mencelupkan jarinya. Beliau mengisyaratkannya dengan telunjuk ke dalam laut. Hendaklah ia perhatikan apa yang dia dapatkan dari air yang masih menempel di jarinya. Itulah dunia yang ada di jari kita, tidak ada tetesan air sedikit pun. Sementara akhirat itu lautan yang besar. Lautan yang besar. Beruntunglah orang yang engah dengan ini teman-teman. Dia engah dengan ini, oh iya ada akhirat. Udah tinggal beramal saja. Sampai batas waktu kita. Ada pensiunnya ini. Ada umur, ajal, mati, selesai. Kita taat sama Allah ini di waktu-waktu tertentu. Dibatasi oleh Allah SWT. Setelah itu meninggal dunia. Meninggal mendapatkan hasil apa yang kita kerjakan. Nah. Kata beliau selanjutnya, sebagian menegaskan sebutir atom yang diberikan secara kontan masih lebih baik daripada mutiara yang dijanjikan. Jadi selalu mereka untuk menolak akhirat, mereka mengatakan, kalaupun akhirat ada dan dia indah, dia bagus segala macam, anggaplah itu mutiara atau emas atau perak yang dijanjikan. Belum saya terima. Lebih baik sebutir biji atom, walaupun kecil, tapi saya pasti dapat. Untuk membenarkan sikap mereka, kejar dunia saja, nggak usah kejar akhirat. Ada juga yang mengungkapkan kelezatan dunia merupakan perkara yang pasti. Sebaliknya kelezatan akhirat merupakan perkara yang masih diragukan. Saya tidak akan mengganti perkara yang pasti dengan perkara yang meragukan. Asumsi ini adalah tipuan dan makar syaitan. Kalau ada terlintas di benak seseorang ini, itu makar syaitan. Bagaimana dia menipu manusia itu. Bahkan hewan ternak yang tidak bisa berbicara pun lebih berakal dibandingkan mereka. Sebab seekor binatang apabila takut terhadap mudarat tidak akan mau mendekatinya meskipun dipaksa. Ironisnya, salah seorang dari mereka justru mendatangi perkara yang membinasakannya, entah dia orang yang mendustakan atau yang membenarkan. Orang semacam ini, sekiranya ia beriman kepada Allah, Rasulnya, N-nya besar, saya kata ganti Allah, pertemuan, maksudnya nanti pertemuan di akhirat sama Allah, dan balasannya, Allah akan berikan ganjaran, yang patuh dapat pahala masuk surga, dan yang durhaka dapat dosa dan masuk neraka. Maka ia tetap termasuk orang yang paling merugi karena telah mendatangi perkara yang membinasakannya. Saya ulangi, orang semacam ini yang terpedaya dengan dunia, sekiranya ia beriman kepada Allah, Rasulnya, pertemuan dan balasannya, maka tetap termasuk orang yang paling merugi karena telah mendatangi perkara yang membinasakannya. Artinya kalau dia bilang, ya ada akhirat, tidak apa-apa deh saya muslim, tapi dunia duluan deh, nanti akhirat. Gitu. Ya, padahal dunia ini boleh, bukan tidak boleh ya, tapi dengan konsep halal. Ya, pergaulan yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal, Islam tidak pernah batasi.
Kita bisa menjadi orang kaya raya, kita bisa menggunakan kendaraan yang terbaik, kita bisa menggunakan pakaian. Silahkan. Orang beriman itu teman-teman, dunia ini dinikmati sama dia, bukan tidak dinikmati. Tapi dengan cara yang benar. Tapi dengan cara yang benar. Ada konsep namanya halal. Makan harus begini, minum harus begini, bergaul harus begini, semuanya jelas. Semuanya jelas itu. Sementara orang kafir atau orang-orang yang bermaksiat, mereka hanya rasakan dunia, akhirat mereka kehilangan. Kenapa kita nggak dapatkan dua-duanya? Allah bolehkan kita menikmati dunia. Orang beriman dilarang mengkonsumsi makanan, minuman tertentu, pakaian tertentu, ya, pergaulan tertentu, tapi yang lain terbuka. Bahkan yang haram kalau saya jelaskan lebih sedikit daripada yang haram, yang halal. Seperti saya pernah jelaskan kalau saat Allah haramkan babi, nggak boleh babi ya, ini gambarnya, ini suaranya, ini orang Arab disebutkan namanya khinzir, orang Barat mengatakan pig, orang Indonesia mengatakan babi, orang ini segala macam. Jangan sentuh ya. Tapi yang ini boleh. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada kelinci. Makan ini. Halal. Jadi yang diharamkan sedikit. Jangan minum khamar ya. Memabukkan. Nanti bahaya. Baik Allah halalkan susu, madu, sirup, air putih. Banyak gantinya. Kalau Allah haramkan semuanya. Nggak boleh kita makan. Nggak boleh kita minum. Dan ada syahwat untuk itu. Mau makan, mau minum, mau makan daging, mau minum ini. Nggak boleh semuanya. Wajar orang melanggar. Nah, ini tidak. Yang haram itu kata ulama sedikit sekali. Dan itu hanya menguji keimanan manusia. Patut nggak sih gitu loh. Seperti kalau di kantor kan. Kita kerja, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Tapi ingat ya, jangan lakukan ini. Nanti kamu bisa dipecat. Gitu loh. Pegawai yang cerdas teman-teman. Pegawai kalau masuk di satu instansi bekerja. Dia tanya, fasilitas saya apa? Fasilitas kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 segala macam. Sudah selesai? Baik. Tanya lagi. Kira-kira apa yang saya tidak boleh lakukan? Tahu itu. Oh ternyata kamu nggak boleh telat. Kalau telat dipotong gaji. Oh ternyata begini, ternyata begitu, ternyata begini. Nah supaya kita tidak langgar. Ya. Itu orang yang cerdas berarti. Dia bukan cuma sekedar cari fasilitas dia, tapi dia juga tahu jangan sampai fasilitas itu malah hilang dari dia. Seperti itu konsep iman dan kufur. Ya. Kata beliau, adapun pernyataan bahwa kontan lebih baik daripada kredit, maka jawabannya, jika sesuatu yang kontan dan kredit itu sama nilainya, maka kontan lebih baik dibandingkan kredit. Namun apabila berbeda, yaitu ketika perkara kredit jauh lebih banyak dan lebih baik, maka tentunya iya yang lebih baik. Lantas, bagaimana seandainya dunia seluruhnya, dari awal hingga akhirnya, hanyalah merupakan satu nafas dari sekian banyak nafas di akhirat. Teman-teman ingat kata-kata saya, demi Allah teman-teman, kalau kita berpikir renungi ini baik-baik, dan kita targetnya akhirat, dunia kita lalui sebatas memang dunia ini kita lalui apa yang Allah halalkan. Di akhirat jauh lebih baik. Demi Allah lebih bahagia, lebih tentram, lebih nyaman dan beruntung orang yang melakukan ini. Rukun iman kita yang kelima wajib kita yakini, kalau tidak dikatakan bukan muslim, iman kepada akhirat, dan harus kita yakin ada akhirat. Dunia ini ada akhirat. Saya pernah bilang ini contoh yang lain. Ada sakit, ada sehat, ada lapar, ada kenyang, ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Ya, ada muda, ada tua, ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Ini satu paket. Kalau bapak ibu yakin, oh saya lapar sekarang, kalau saya makan ini bisa kenyang. Itu satu paket. Maka sama, ada hidup, ada mati juga. Ada dunia, ada akhirat. Ini satu paket. Orang kalau faham ini, misal dia tahu, oh sebagaimana saya muda sekarang, nanti ada tua. Nanti kalau dia tua, dia bisa terima keadaannya. Oh saya kan dulu sudah pernah muda. Maka dalam kondisi rambutnya ubanan, kulitnya keriput, ya bismillah dia jalani, dia terima. Tapi kalau enggak, orang enggak paham atau menolak sistem ini, maka dia sudah tua berusaha muda terus, tak bisa. Sudah bungkuk pun mau berusaha tegak, sudah susah. Keriput akhirnya berusaha dihilangkan, padahal sudah namanya sunnatullah begitu. Mau dikemanakan? Kan sudah begitu. Jadi sunnatullah, orang kalau tahu ada sehat, ada sakit, pada saat dia sakit, oh memang saya kan pernah sehat. Tahu ini sistem. Maka dia akan nyaman lewati. Oh Allah lagi uji saya. Sakit bagaimana? Berobat, ikhtiar, berdoa. Allah mau kita lebih dekat lagi sama dia, nanti disembuhkan sama Allah. Gitu. Tapi kalau orang tidak bisa paham ini, kok saya sakit ya? Kenapa dok saya bisa sakit? Apa 1001 alasan dicari. Teori syar'i sudah jelas. Sunnatullah. Kau pernah sehat, kau akan sakit. Kau pernah muda, kau akan tua. Kau pernah hidup, kau akan mati. Ada dunia, ada akhirat. Ini sunnatullah. Satu paket. Jangan dipisah-pisahin. Gitu kan? Faham ya? Ya. Kemudian dikatakan di dalam Musnad, Al-Musnad nama kitab ya. Kitab buku hadis karya Imam Ahmad dan Tirmidzi
Tirmidzi ini tentu kitabnya namanya As-Sunan ya. Dari Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa kama yudkhil ahadukum isba'ahu fil yam, falyanzur bima yarja'." Tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah satu dari kalian mencelupkan jarinya ke dalam laut, hendaklah ia perhatikan apa yang dia dapatkan dari air yang masih menempel di jarinya. Mendahulukan dunia yang kontan atas akhirat yang kredit merupakan tipuan terbesar dan kebodohan terburuk. Jika hadis tadi menjelaskan perbandingan antara dunia secara keseluruhan dan akhirat, maka bagaimana pula dengan perbandingan antara usia manusia ya, dan juga akhirat? Manakah yang lebih utama bagi orang yang berakal? Apakah mengedepankan yang segera untuk jangka waktu yang singkat dan terhalang dari kebaikan abadi di akhirat, ataukah meninggalkan sesuatu yang kecil, hina dan akan sirna waktu dekat untuk mengambil sesuatu yang tidak terkira nilainya, tidak ada bahayanya, tidak terbatas bilangannya, dan tidak ada limit waktunya? Terlebih lagi sudah saya bilang tadi teman-teman, sebagai orang beriman bukan tidak boleh nikmati dunia. Tetap kita makan, tetap kita minum, tetap kita berpakaian, tetap kita menikah, tetap kita pakai kendaraan, tetap kita punya rumah besar. Islam tidak pernah batasi berapa miliar pun, triliun pun uang boleh. Yang penting sumbernya halal, udah selesai. Silahkan saja. Bahkan Islam memotivasi orang untuk jadi sukses di dunia. Tapi akhirat target utama. Perbedaan kita dengan orang kafir itu, kita punya masalah akhirat. Mengenai perkataan lainnya juga, aku tidak akan mengganti perkara yang pasti dengan sesuatu yang meragukan. Maka jawabannya sebagai berikut. Bisa jadi Anda ragu terhadap janji baik dan ancaman Allah. Janji baik maksudnya bagi orang yang patuh, ancaman bagi orang yang durhaka. Bisa jadi Anda ragu terhadap janji baik dan ancaman Allah serta kebenaran Rasulnya Nabi Muhammad SAW. N-nya besar kata-kata Allah. Atau Anda ingin meyakini kebenaran hal tersebut. Kalau meyakininya berarti Anda meninggalkan sebutir atom yang kontan, sirna dan fana dalam waktu dekat dengan suatu perkara yang pasti dan sama sekali tidak diragukan lagi. Namun jika Anda memang meragukannya, maka lihatlah kembali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keberadaan, kekuasaan, kehendak dan keesaan zatnya serta kebenaran para rasulnya terhadap apa yang mereka kabarkan tentang diri Allah. Fokuskanlah dirimu dan berdirilah untuk melihat segala milik Allah atau memperdebatkannya hingga jelas bagimu bahwa apa yang dibawa para rasul salawatullahi alaihim, semoga Allah memberikan salam kepada mereka, tentang Allah merupakan kebenaran yang tidak dakwaan lagi, bahwasanya pencipta alam, Rabb langit dan bumi ini maha tinggi dan maha suci dari menyelisihi kabar para rasul tentangnya. Maksudnya seperti saya bilang, contoh bagaimana Fir'aun sama Musa, contoh bagaimana Namrud sama Ibrahim alaihissalam. Namrud itu sampai sekarang juga masih ada istananya di Babilonia, maksudnya peninggalan-peninggalannya ya, sampai di zaman Nabi SAW di akhir hidup beliau itu ada orang yang mengaku nabi palsu namanya Musailamah. Musailamah ini akhirnya diberikan julukan oleh Nabi SAW Al-Kadzab, pendusta. Juga ngaku nabi gitu kan. Tapi Allah permalukan Musailamah di masa hidupnya, bahkan terbunuh di tangan kaum muslimin. Di antara kisah itu, sering kali kalau ada anak kecil di zaman Nabi SAW baru lahir dibawa ke hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini anak kami, doakan. Nabi SAW berikan nama, Nabi elus kepalanya, rambutnya jadi subur, Nabi tahnik, dikunyah kurma oleh Nabi SAW lalu dimasukkan ke mulutnya. Semua orang merasa keberkahan dengan melakukan itu pada Nabi SAW. Rupanya pengikutnya Musailamah bilang, itu Nabi yang di Hijaz maksudnya di Madinah. Ada bayi datang, ya, rambutnya dielus jadi subur. Lalu kemudian didoakan, ini ada bayi kami juga. Begitu Musailamah juga mau lakukan yang sama, dia begitu elus kepalanya bayi tersebut, rambutnya rontok semua. Dan dikatakan dalam buku sejarah, anak bayi yang sempat dielus rambutnya oleh Musailamah, seumur hidupnya sampai mati botak terus. Nggak pernah tumbuh rambutnya. Ya, itu dalam buku sejarah. Dan saya sudah sebutkan dalam materi sirah, di YouTube itu ada. Itu juga pada saat seorang Ansar pernah menggali sumur, kemudian airnya asin. Maka mereka lapor, ya Rasulullah, air ini, sumur ini kami udah gali di sini, gali di sana, beberapa kali airnya asin terus. Gak bisa kan pakai minum kalau air asin. Maka Nabi SAW datang, Nabi berdoa, Nabi meludah, airnya berubah jadi tawar. Maka pengikutnya Musailamah dengar juga, bilang lagi sama Musailamah ini. Ini kisah sejarah ya, dinukil dalam buku sejarah kita, ini kejadian, bukan tidak kejadian, fakta. Itu Nabi yang di Hijaz, ludahin sumur, air asin jadi air tawar. Coba ini sumur kami ludahin juga.
Sumur mereka tawar, tidak ada masalah. Musailamah datang, komat-kambitkan mulutnya, lalu dia meludah, berubah airnya. Dalam buku sejarah dikatakan lebih busuk daripada bau kencingnya keledai. Tidak bisa dipakai lagi. Tapi subhanallah ada manusia yang bodoh, udah tahu begitu masih jadi pengikutnya. Sampai sebagian pengikut Musailamah yang akhirnya taubat setelah itu, mereka ditanya, kenapa dulu kalian mau ikut ini Musailamah? Dia bilang kena fanatik kesukuan saja. Karena dianggap kalau kita mendukung semuanya berarti suku kita juga akan naik namanya. Sebagaimana Quraisy naik karena ada Muhammad. Seperti itu. Hanya fanatisme, kebodohan. Hanya ikut-ikutan saja. Kata beliau, barang siapa menisbatkan Allah kepada selain dari hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, berarti ia telah mencela serta mendustakannya, serta mengingkari rububiyah atau kemaha penciptaannya Allah dan kerajaannya. Sebab adalah hal yang mustahil bagi orang yang mempunyai fitrah yang bersih untuk menyatakan bahwa Maharaja hakiki itu lemah, bodoh, tidak mengetahui apa-apa, tidak melihat, tidak berbicara, tidak memberikan perintah, tidak melarang, tidak memberikan ganjaran, tidak menghukum, tidak memuliakan atau tidak merendahkan siapapun yang dikehendakinya, tidak mengutus para rasulnya ke berbagai wilayah dan kerajaannya, serta tidak memperhatikan kondisi rakyatnya, bahkan membiarkan dan mengabaikan mereka begitu saja. Ini merupakan aib yang tidak pantas dinisbatkan kepada raja-raja di kalangan manusia. Lalu bagaimana mungkin dibenarkan penisbatan hal semacam ini kepada maha raja yang hakiki, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti saya bilang ya, jadi sudah terlalu banyak sistem yang Allah ciptakan. Saya dari awal pembukaan tadi menjelaskan berbagai macam contoh untuk membuktikan memang ada pencipta. Terbukti kita lahir, kita nggak punya andil sama sekali. Sistem tubuh kita nggak punya andil sama sekali, harus mengikuti sebuah sistem sampai kita mati pun begitu, dan semua ini akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, seandainya manusia memperhatikan proses kejadiannya dari awal, bagaimana dia dari sperma, mulai dari setetes air mani hingga menjadi manusia sempurna, maka jelaslah bahwa zat yang mengawasinya, maksudnya Allah, mengubahnya dari berbagai tahap kejadian. Dari bayi, kemudian mulai anak-anak, mulai tahapan merangkak, digendong dulu, diurus semuanya, kemudian mulai merangkak, mulai berjalan, berdiri, mulai berjalan pelan-pelan, mulai bisa ngomong, mulailah anak-anak sempurna sekolah, terus kemudian mulailah remaja dengan angan-angannya, semua remaja sama, mau menikah, mau bekerja, mau segala macam, menikah, lalu kemudian angan-angan yang lain lagi, sampai punya anak, begitu tua, segala macam, satu paket lalu meninggal. Nah, ini satu paket sudah ada. Kalau seandainya manusia memikirkan masalah itu, pastilah dia bisa memahami siapa yang mengubah prosesi itu dari bayi sampai kita jadi dewasa seperti sekarang. Bahkan siapa yang membuat dia mati nantinya. Seandainya manusia memperhatikan proses kejadian dari awal, dan saya sudah bilang tadi baca surah Al-Insan ya, mulai dari setetes air mani hingga menjadi manusia sempurna, maka jelaslah bahwa zat yang mengawasinya, mengubahnya dari berbagai tahap kejadian serta membentuknya dalam berbagai wujud, tidaklah layak baginya untuk mengabaikan dan membiarkan manusia begitu saja. Tiada memberi perintah, melarang, mengenalkan hak-haknya, memberi ganjaran dan tidak menghukumnya. Sekiranya seorang hamba benar-benar memperhatikan secara seksama, tentu segala sesuatu yang dilihat maupun yang tidak dilihatnya akan menjadi dalil atau argumentasi baginya tentang tauhid, pengesaan Allah, kenabian, nabi-nabi yang diutus, dan hari kebangkitan adanya hari hisab nanti, serta bahwasanya Al-Quran merupakan firman-Nya Allah. Kami menyebutkan dalilnya dalam kitab Aiman Al-Quran ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah ayat 37 sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ya'kuluhu illa al-khati'un fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqaulu rasulin karim. Tidak ada yang memakannya, maksudnya buah-buah ini neraka nanti, buah zakum ya, kecuali orang-orang yang berdosa. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Kami juga menyebutkan penggalan masalah ini ketika membawa firman Allah Subhanahu wa taala yang lain di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, lihat proses penciptaanmu, kulitmu, kuku, rambutmu, matamu, hidung, mulut, segala macam dengan fungsi-fungsinya. Allah bilang, maka pada dirimu sendiri, tidakkah kamu memperhatikannya? Dari mana asalmu? Bahkan kita tidak bisa mengalih fungsikan anggota tubuh kita, sebagaimana saya bilang tadi.
Gak mungkin orang makan dari mata, gak mungkin orang melihat dengan telinga, tapi sudah ada sistem. Ayat ini menunjukkan bahwa adanya manusia merupakan dalil atau bukti bagi diri sendiri akan keberadaan penciptanya, keesaannya, kebenaran para rasulnya, maksudnya rasulnya Allah, serta penetapan sifat-sifat kesempurnaannya. Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang mengabaikan masalah ini telah tertipu dalam dua kemungkinan yang berbeda. Bisa jadi dia membenarkan dan meyakininya, atau dia mendustakan dan meragukannya. Jika engkau berkata, bagaimana mungkin terkumpul pembenaran yang sifatnya pasti, yang tidak ada keraguan terhadap hari kebangkitan, surga dan neraka, dengan keburukan amal? Apakah memang tabiat manusia jika ia mengetahui akan dituntut di hadapan raja-raja untuk disiksa dengan siksaan yang sangat keras, ataupun dimuliakan dengan permuliaan yang sempurna, maka kemudian dia menjadi lalai, alpa, tidak pasrah terhadap nasibnya nanti di hadapan raja tersebut tanpa melakukan persiapan apapun untuk menghadapi apa itu atau hal itu? Jawabannya adalah, demi Allah, ini adalah pertanyaan yang benar dan terkait dengan keadaan mayoritas manusia. Terkumpulnya dua perkara tersebut merupakan perkara yang sangat mengherankan. Buruknya amal terjadi karena berbagai sebab. Salah satunya ialah karena lemahnya ilmu dan kurangnya keyakinan. Jika ada orang yang menyangka bahwa ilmu itu tidak bertingkat-tingkat, maka pendapatnya itu jelas sangat rusak dan jauh atau salah. Maksudnya gini, ini dari paragraf ini kalau belum difahami, maka saya coba titik beratkan untuk supaya difahami maksud saya. Maksudnya beliau, kalau ada juga orang bilang, kalau memang betul ada akhirat, ada siksa, ada surga, ya ada neraka, ada surga, ada pembalasan gitu. Bagaimana bisa manusia banyak yang lalai dan tidak tahu itu? Maka beliau mengatakan jawabannya karena mereka tidak belajar. Allah sudah utus Rasul, dan sengaja Rasul diutus dari manusia. Nabi Muhammad SAW seperti kita manusia. Makan, minum, menikah, punya anak, melalui suka duka, sedih, senang, waktu meninggal anaknya sedih. Ya, 3 anak laki-laki meninggal semuanya. Qasim, Abdullah, dan juga Ibrahim meninggal semua, masih kecil-kecil. Para Nabi SAW berharap mereka jadi pemimpin umat. Allah takdirkan berbeda. Pada saat beliau suka dengan pamannya Abu Talib dan berharap syahadat, tidak diucapkan. Beliau sedih, Allah turunkan, kau tidak bisa memberikan petunjuk siapa yang kau inginkan, hai Muhammad, tapi Allah berikan petunjuk siapa yang dia inginkan. Maka ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi SAW, manusia biasa. Dan kita cuma disuruh menjadikan beliau sebagai suri tauladan, ikuti saja kau akan selamat. Seperti itulah. Dan memang kita bisa lihat fakta lapangannya, Nabi SAW telah menjadi suami yang terbaik, ayah yang terbaik, sahabat yang terbaik. Tidak ada satupun di antara sahabatnya yang tidak memuji Nabi SAW. Ya, bahkan mereka memuliakannya, mereka menyantum, mereka betul-betul sopan, santun. Ya, sampai kata Urwah bin Mas'ud, waktu itu belum masuk Islam, radhiyallahu masih dalam keadaan beragama sembah-sembah berhala di Mekah. Dia waktu pergi ketemu Nabi SAW untuk mengetahui tentang Islam, dia pulang kepada Quraisy lalu berkata, hai Quraisy, ketahuilah, aku sudah pernah ketemu dengan Kisra, rajanya Persia. Aku pernah bertemu dengan Kaisar, rajanya Romawi. Aku pernah ketemu dengan Najasyi, rajanya Ethiopia. Negara-negara besar waktu itu adik kuasa semuanya. Dan mereka sangat kaya raya, gitu kan. Dan aku bertemu dengan Muhammad, belum pernah aku temukan sahabat-sahabat, ya, raja yang memuliakan rajanya seperti sahabat Muhammad memuliakan Muhammad. Demi Allah, mereka tidak mau melihat wajah Muhammad karena santunnya, karena segannya. Dan kalau Muhammad mengeluarkan riak, maka mereka berebut untuk menempelkan di badannya. Tentu ini riak Nabi SAW, ya. Dan kalau air wuduknya pun mereka memperebutkan, sampai ada di antara mereka yang mau saling memperebutkan itu dengan sangat luar biasa, sampai memperebutkan sisa air wuduk Nabi SAW. Jadi tidak ada, kalau Nabi SAW jalan mereka menaunginya, mereka mendahulukannya, mereka memuliakan, dan tidak ada orang yang seperti itu. Maka pernyataan Urwah bin Mas'ud ini memberikan gambaran dan kepada orang Quraisy, kalian salah loh tidak beriman sama orang ini. Orang ini kelihatannya betul-betul secara dunia pun kelihatan orang yang sangat orang dipatuhi, orang disegani, ya, seorang sosok raja dan sekaligus memang nabi, gitu kan. Dan bahkan banyak raja-raja yang sempat ditawan pada saat itu, kepala-kepala suku oleh Nabi SAW. Mereka heran lihat kehidupan Nabi dengan sangat sederhana, dengan sangat baik, dengan sangat santun, rumahnya juga luar biasa sekali. Beliau pernah mengajak Thumamah masuk ke dalam rumahnya, lalu Thumamah heran melihat. Thumamah ini kepala suku Hanif, terkenal suku besar yang mensubsidi makanan, pangan lah ya ke Mekah.
Masuk ke rumah Nabi SAW, bumanya sederhana. Kalau ngomong sederhana, santun, merendah. Beliau mengatakan ini bukan cuma sekedar raja, tapi orang ini memang Nabi. Nggak ada raja seperti ini. Biasanya nggak mungkin sembarangan raja mau ajak orang masuk ke dalam rumahnya, atau merendah, mendahulukan tamunya makan, enggak. Bahkan mereka raja makan dulu, baru kemudian yang lainnya datang. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah itu. Kata beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, pernah meminta kepadanya atau kepada Allah agar diperlihatkan secara langsung bagaimana dia Allah, D-nya besar kata ganti Allah, bagaimana dia Allah maksudnya menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Padahal beliau telah mengetahui kekuasaan Allah dalam masalah itu, dalam masalah ini. Tujuannya tidak lain untuk menambah kemantapan hatinya, juga agar perkara gaib yang telah dia ketahui dapat dipersaksikan. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah begitu ya. Beliau bila mengatakan kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana kau hidupkan sesuatu yang sudah mati. Allah tanya, awala tu'min, bukankah kau sudah beriman? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Benar aku sudah beriman, tapi aku ingin tenangkan hatiku. Maksud Ibnu Qayyim di sini, seseorang, kalaupun dia belajar secara teori, boleh dia tenangkan hatinya lagi. Dia baca lagi Al-Quran, dia bertanya lagi, dia coba lihat realita lapangan supaya untuk lebih meyakinkan hatinya. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, laisal mukhbiru kal mu'ayyin. Orang yang hanya mendengar kabar tidak seperti orang yang menyaksikan. Jika kelemahan ilmu ini berkumpul dengan ketidakhadirannya dalam hati pada sebagian besar waktu yang disebabkan oleh kesibukan pelakunya dengan hal yang berlawanan dengan ilmu tersebut, ditambah lagi dengan tuntutan karakter, ya, jeratan hawa nafsu, kekuasaan syahwat, terkecohnya jiwa, terperangkap tipu daya syaitan, kegundahan tentang lambatnya janji, panjangnya angan-angan, kealpaan, kecintaan terhadap dunia, mudah menakwilkan sesuatu sesuai dengan keinginan dan kebiasaan yang buruk, maka tidak ada yang mampu menahan iman selain zat yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Sebab inilah yang menjadikan manusia berbeda dengan tingkatan iman dalam tingkatan iman dan amal. Sementara tingkatan terakhirnya adalah bagian terkecil dari sebutir atom iman yang masih tersisa di hati. Maksudnya beliau mau mengatakan, kalau kita memunculkan keyakinan lebih jauh lagi, maka jangan pernah jauh dari ilmu. Belajar ilmu agama itu, cari tahu tentang apa ayat-ayat Al-Quran yang Allah perkenalkan tentang dirinya, tentang akhirat, fakta penciptaan, dan coba pertemukan dengan realita lapangan. Adakah Tuhan selain Allah yang bisa menunjukkan itu? Misalnya seperti pernah saya jelaskan, banyak orang dia yang pahat batu, dia yang ukir, dia yang warnain, dia yang berikan nama, dia yang gendong atau pikul patung tersebut ditaruh di sebuah tempat, kalau rusak dia yang perbaiki, lalu dia panggil Tuhan. Dari mana Tuhannya ini? Bahkan tidak bisa makan, tidak bisa melihat, bahkan bisa rusak dengan kenanya cuaca, ya, panasnya matahari, hujan, segala macam. Maka bagaimana orang bisa menganggap Tuhan? Orang menganggap Tuhan pohon. Apa yang bisa diberikan pohon kepada dia? Hanya karena besarnya lalu dianggap Tuhan, dikultus. Gitu. Atau orang menganggap syaitan. Syaitan tidak datang kepada dia, tidak memberikan dia apa-apa, dan segala macam. Hanya dia ketakutan sendiri, lalu syaitan mengerjai dia. Dan sekian banyak apapun yang dianggap Tuhan selain Allah, kalau kita datangkan fakta-faktanya, tidak ada andil mereka sama sekali. Makanya fase Mekah dikatakan masa jahiliyah, karena mereka tadi sembah berhala itu. Mereka panggil-panggil, mereka berikan nama, mereka panggil-panggil. Bahkan mereka sendiri yang menanamkan dalam jiwa mereka perasaan kalau ini harus dikultus misalnya. Orang-orang Mekah dulu itu taruh sebuah patung besar. Saking besarnya mereka kalau mau lihat mereka harus menengadah kepalanya ke langit. Saking besarnya patung itu, namanya Al-Lat. Ya. Mereka kasih nama Al-Lat. Maka mereka saking menghormatinya patung itu sampai mereka berkeyakinan menyebarkan isu satu sama yang lain, siapa yang lihat ke Al-Lat, ke wajahnya, matanya bisa buta. Gitu. Sampai mereka lewat tidak mau lagi melihat patung itu, ketakutan sendiri. Tersebar kebodohan di tengah-tengah masyarakat. Patung dia yang buat. Sampai waktu Nabi SAW membebaskan kota Mekah, didatangi patung itu. Lalu Nabi SAW menggunakan tongkat yang dari atas unta, dicolok matanya patung itu, goyang patung itu. Lalu Nabi SAW membaca ayat, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah hai Muhammad, kebenaran telah datang dan kebatilan akan sirna, serta kebatilan pasti akan binasa. Maka dicolok yang kedua kali, roboh patung tersebut dan akhirnya pecah semuanya. Baru mereka engah, oh ternyata Tuhan selama ini kita anggap Tuhan ini tidak benar. Ini patung. Tapi begitulah manusia, kalau kita lalaikan diri kita tanpa ilmu, kita akan terbawa arus itu. Ya. Kelalaian-kelalaian terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Kalau dibiarkan maka akan menjadi sebuah kebiasaan dan dianggap bagus. Sekali perempuan buka auratnya, tidak ada yang tegur, maka dianggap sebuah kebiasaan nanti. Bahkan aneh kalau ada yang ingatkan. Ya apa ini nggak modern di kampungan, ingat-ingatin masalah jilbab. Padahal sebenarnya itu memang dari awal fitrahnya, terbalik. Kalau tanpa ilmu agama, orang akan membalikan semua. Syaitan akan mengelabui dia, sehingga dia membalikan mana yang benar, mana yang salah, dibalik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya. Kata beliau, sebab-sebab tadi kembali pada kelemahan basirah atau ilmu dan keyakinan serta kesabaran. Oleh karena itu Allah memuji orang-orang yang memiliki keyakinan dan kesabaran serta menjadikan mereka sebagai para imam dalam agama. Allah berfirman dalam surah Sajdah ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Karena mereka meyakini ayat-ayat kami.